Sahabat berbagi, bicara King Hendra ada satu hal lagi sebenarnya yang bisa kita gali. Jadi ini yang sangat menarik ya di dalam dunia perbisnisan. Nah, dalam hal ini King Hendra ini dulu sempat mencetuskan ataupun yang menggembor-gemborkan tentang mazhab cash. Nah ini sangat menarik nih, kita kira-kira apa yang menjadi poin-poin mazhab itu dan kenapa menurut King Hendra ini salah satu solusi juga bagi para pengusaha gitu. Apa tuh, gimana awalnya itu bisa sampai mazhab cash ini mendunia nih Mas? Gimana itu King? Ceritanya? Ada satu fenomena ya di teman-teman UKM ya, termasuk saya dulu. Kita itu memberikan tempo selama-lamanya kepada konsumen. Memberikan tempo ya selama-lamanya. Dengan harapan supaya penjualan meningkat. Tambah banyak yang ya, beli. tambah banyak yang beli. Saya merasa kok ada yang salah di sini gitu. Kemudian ada satu fenomena juga, keinginan dari kita untuk menghindari pembiayaan bank. Gerakan anti riba dan anti bank ini cukup masif ya. Tapi saya lihat kok kayaknya nggak ada solusinya, cuman saya nggak mau pinjam uang ke bank untuk pembiayaan. Tapi solusinya bagaimana ini caranya? Karena kalau kita misalnya memberikan penjualannya lewat tempo atau konsinyasi, itu pasti modal kita akan lama-lama habis. Sehingga uangnya nggak muter, sehingga akan perlu pinjam uang ke bank. Awal mula kita terpaksa pinjam uang ke bank atau lembaga keuangan lain itu adalah karena kita memberikan tempo yang lama kepada konsumen atau agen, sehingga uang nggak berputar. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Ya coba deh kita membuat suatu kaidah. Kita ada 5 kaidah. Supaya gampang, itu saya kasih nama adalah mazhab cash. Kita punya 5 kaidah. Jadi ketika ada satu hal yang berbau bisnis dan keuangan, tinggal kasih kaidah itu aja. Dengan 5 kaidah ini, saya secara pribadi akhirnya bisa memutuskan ini kita kerjakan atau enggak. 5 kaidahnya itu diantaranya yang pertama itu, kaidah pertama, uang kita di orang lain adalah milik orang lain. Bentar Ki. Kaidah yang pertama, uang milik kita yang ada di orang lain adalah milik orang lain. Sampai dia mengembalikan. Kenapa alasannya itu? Ketika misalnya saya memberikan uang ke A, itu uang kita. Kita ngiranya itu uang kita. Kita misalnya meminjam, yang paling ekstrim kita meminjamkan uang 1 juta ke A. Nah, kita kan merasa itu uang kita. Iya, cuman ada di A. Nah, akhirnya kita minta dong, A kembalikan kalau kita lagi butuh. Tapi ya kan enggak. Belum tahu ya. Iya. Terserah A mau ngembalin apa enggak. Iya. Belum ada jaminan gitu. Belum ada jaminan. Jadi dengan alasan seperti itu, ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kita harus berpikir, wah, kalau kita ngasih ke orang lain, uang kita ini udah pindah kepemilikan. Jangan merasa, maksudnya berubah ya. Jangan sampai punya pikiran, ini kan uang saya, cuman di dia, nanti saya bisa ambil. Enggak. Ketika udah pindah dipegang orang lain, kuasanya ada di dia. Apakah dia mau mengembalikan, apakah dia mau bayar, apakah dia kabur, itu terserah dia. Kita udah nggak punya itu. Nah, dengan itu kita jadi mikir, kita minjemin uang nggak ke orang lain. Nah, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, barang kita di orang lain adalah barang milik dia sampai dia bayar. Barang kita di orang lain adalah barang milik dia sampai dia bayar. Ya. Ketika kita misalnya nih tadi fenomena tadi itu, karena takut nggak laku, akhirnya kita memberikan barang dengan penjual barang dengan tempo atau dengan konsinyasi. Dengan asumsi pasti akan dibayar. Ya. Kenyataannya nggak seperti itu. Kita punya produk, misalnya ini buku dan Al-Quran ya untuk dijual. Ketika kita kasih ke agen, itu udah barang itu milik dia, walaupun dia belum bayar. Secara mindset ya. Ya, secara mindset itu milik dia.
Walaupun belum bayar. Nah, ketika kita, duh kok ini belum lama sih, udah lama sekali belum bayar, kita tagih, ya terserah dia mau bayar apa enggak. Oleh karena itu kita lebih hati-hati. Kita lebih hati-hati, kita ngukur apakah kita mau ngasih uang dan barang ke orang lain enggak gitu. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Ya. Apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Nah, ketika kita misalnya jualan barang dengan sistem konsinyasi atau paling sederhana tempo. Ya. Oke, kita sepakat dengan agen. Agen beli ke kita tapi bayarnya 1 bulan. Kita kasih barang 100 juta. Biasanya saya pernah ngalamin juga, kita berasumsi di bulan depan kita akan dapat uang 100 juta. Berasumsi bahwa itu uang akan balik lagi. Ya, gitu. Pasti kita akan dapat uang 100 juta. Ya. Kenapa? Karena kita sepakat nih, sudah sepakat. Kita walaupun udah ditandatangan di atas materai ya. Ke notaris segala macam ya. Ini kita mau udah sepakat nih ya, udah sepakatan sesama 2 orang pejantan saya bilangnya. Apa sih namanya tuh? Gentle agreement. Ya, gentle agreement ya. Itu tetap aja kita asumsinya wah bulan depan pasti dapat uang 100 juta. Sehingga ini kita melakukan tindakan-tindakan dengan asumsi itu. Kita mau pakai uang pokok, kita pakai ini mungkin segala macam, kita pakai uang modal, uang segala macam, uang bahkan pinjem akan bayar 100 juta. Sayangnya belum tentu terjadi. Sayangnya. Ya. Bisa jadi dia nggak bayar, bisa jadi dia mundur, bisa jadi dia cuma bayar seperempat. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat itu, kita bukan bank. Kita bukan bankir. Ya. Kita nih apa nih bisnis utama kita? Core bisnis kita nih apa? Ya. Kita ini bukannya bank yang bisnis utamanya adalah meminjam-minjamkan. Nah, tapi kok kita berbisnis dengan gaya seperti bank? Iya. Walaupun bukan uang ya. Bukan uang, bisa barang, bisa juga uang juga, kadang-kala bisa juga uang. Kalau bank memang dia mainannya seperti itu, makanya dia ada due diligence ya, diperiksa dan sebagainya. Nah kalau kita kan enggak, kita bukan, makanya kita karena bukan bank, jadi kita jangan pakai pola pikir bank. Nah yang keempat itu. Oke. Nah yang kelima, ini sesuatu yang sedikit menyakitkan sebenarnya. Gimana? Berilah hutang kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Berilah hutang kepada orang lain. Kita hanya mau gini, berilah hutang kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Itu kenapa? Karena tadi dengan kaidah yang di atas tadi, kalau hutang itu udah kemungkinan besar sih hutang ya, 99% nggak dibayar. Terserah teman-teman mau apa cara berpikirnya, tapi hutang itu saya pengalaman pribadi itu 90% nggak kembali. Miliaran kita minjemin uang ke orang lain. Jadi kita lebih baik memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan dengan sesuai kebutuhan dia. Misalnya dia mau berikan sekian, ya kita mengukur-ukur. Mengukur, mampu kita kalau uang ini hilang, gitu ya. Ya. Nah dengan 5 kaidah itu, akhirnya ketika ada penawaran sesuatu kita bisa ngukur. Contoh, ini mungkin nggak apa-apa nanya ya. Iya. Kang Afif misalnya, ditawarin ada 2 penawaran. 1 penawaran 2 rumah ya. Ada 2 penawaran rumah. 1 rumah itu ditawarkan begini, harganya 500 juta. Tapi baru dibangun baru jadi 6 bulan kemudian. Ini harga 500 juta. Tapi baru jadi 6 bulan kemudian. Atau harganya 750 juta, tapi saat itu sudah tinggal tempati. Kira-kira Kang Afif akan pilih mana? Dengan model rumah yang sama? Sama sebelahan. Ya. Ini pusing juga ya. Ingat kaidah yang tadi, 5 kaidah tadi. Tapi pilihan saya kalau melihat kaidah itu ya berarti saya 750 juta, tapi barangnya udah ada. Gitu. Betul.
Kenapa? Orang akan tertarik untuk yang beli yang 500 juta. Ya. Lebih murah, cuman sebelahan. Ya. Bahkan kadang-kala dikasih bonus-bonus. Ya. 6 bulan kemudian dijanjikan akan bisa ditempati ya. Masih tanah, bentuk tanah. Orang cenderung itu, wah 250 juta besar ini, 6 bulan. Apalagi ini bisa apalagi bisa nyicil dan sebagainya ya. Tapi kalau dengan kaidah ini pilihnya nomor 2. Nah ini saya ngasih solusi teman-teman. Ini kaidahnya, mau pakai nggak, mau pakai majap cash. Kalau teman-teman mau nggak pakai majap cash, berarti akan pilih yang pertama. Banyak kasus-kasus, terutama developer yang nggak bagus, yang nggak amanah itu uang hilang, sakit hati. Orang kalau uang 500 juta ya, misalnya 500 juta, sedangkan dia misalnya untuk dapat uang 500 juta itu perlu waktu misalnya 2-3 tahun. Itu sakit hatinya tuh udah menyeluruh tubuh tuh. Bahkan bisa mengganggu hubungan. Bahkan 500 juta itu udah ngumpul puluhan tahun. Iya, bahkan puluhan tahun. Itu bahkan bagi orang yang gampang ya, misalnya dia pendapatannya sebulan 500 juta misalnya. Itu dia tetap sakit hati. Iya, betul. Bagi uang itu bagi dia gampang lah, dia nggak terganggu dengan hilang 500 juta. Tapi sakit hatinya bisa 2-3 tahun. Nah, itu tetap nggak enak. Nah, kalau teman-teman mau pakai majap cash harus pilih nomor 2. Nah, sekarang saya langsung pilih nomor 2. Kan saya ada kaidahnya. Sekarang ada penawaran investasi. Investasi ini pernah kasus. Ngalamin saya ditawarin investasi ayam. Dengan dijanjikan akan dapat bagi hasil istilahnya. Mereka bilangnya bagi hasil itu 2% sebulan. Maaf, 20% sebulan. 20% sebulan. Iya. Pak Hendra naruh uang 100 juta, Bapak tiap bulan akan dapat 20 juta. Wow. Jangan salah, yang nawar ini bukan orang yang bodoh, tapi luar biasa pinter di akademisi. Nawarin ke saya dengan berbagai macam penjelasan yang logis. Bahkan dia nyarankan, ayo kita ke tempat itu. Ke tempat peternakan ayamnya itu. Dia sendiri cuma sekedar agen ya. Nah, tapi kan saya bilang, kalau saya ngasih uang 100 juta, hal yang belum terjadi, belum tentu terjadi. Ketika uang sudah diserahkan ke orang lain, itu bukan uang kita lagi, tapi uang dia sampai dia mengembalikan. Itu saya nggak, karena saya majap cash, saya nggak mau. Saya saya nggak ini. Oh ini sebentar cuma sebulan. Apa yang terjadi? Tahun depan dia akhirnya sampai kabur karena dikejar-kejar sama anggotanya. Itu tidak pakai majap cash. Iya, itu nggak pakai majap cash. Dengan pakai majap cash itu kita bisa menghindari pinjaman ke bank. Ini bahkan solusi ya bagi teman-teman yang anti riba. Alhamdulillah di saya ini nggak pernah pinjam uang bank sama sekali. Dari awal ya? Dari awal sampai sekali. Harusnya makanya kalau mau jadi pembicara anti riba saya ini. Wah sombongnya gitu ya. Dari awal kita ya. Dari awal ya? Iya. Karena bagi pendapat pribadi, mohon maaf ya, pendapat pribadi nggak apa-apa ya? Iya, bebas aja. Ya. Kalau teman-teman dulu pinjam uang ke bank, kemudian tiba-tiba dulu merasa bahwa bank konvensional itu bukan riba ya. Kemudian sekarang tiba-tiba sadar, wah ternyata bank itu riba. Oke, saya sekarang nggak mau lagi pinjam uang ke bank. Itu ada konsekuensi yang cukup besar. Pergantian pendapat seperti itu. Semua aset dari keuntungan bank yang riba itu harus diserahkan untuk masyarakat umum. Pembangunan jalan, pembangunan toilet, jembatan. Itu jangan sampai udah kaya karena pinjaman uang bank, kemudian tiba-tiba sadar. Sekarang saya sadar ternyata bank itu riba. Oh, nggak bisa seperti itu. Nggak cuma kalimat itu, dia harus mengembalikan semua keuntungan dari bank itu. Makanya hati-hati kalau bagi yang berpendapat ya. Bagi yang berpendapat, jangan sampai akhirnya nyerang sana sini gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang benar-benar ingin menghindari bank, ini solusinya. Oke. Tapi kalau berkaitan dengan kan ada orang yang mau minjam terus kelihatan memang butuh gitu kan, gimana tuh ininya tuh? Jadi alarmnya nih kira. Kalau kita jadi kurangi memberi hutang, perbanyak sedekah. Nah, solusinya sedekah. Jadi kalau misalnya ada datang ke rumah, saya kebetulan rumahnya bukan di perumahan ya,
banyak yang datang, Pak minta maaf Pak, ini orang tua saya mau dioperasi, saya butuh dana 80 juta, saya siap kerja keras deh Pak, nanti mau mengembalikan. Nah, orang ini mohon maaf, untuk makan aja susah. Bagaimana dia mau kerja keras mau mengembalikan? Nah, udah pasti nggak kembali. Nah, di satu sisi kita kasihan kan, tapi di sisi lain kita pasti nggak kembali. Ya kita kasih uang semampu kita. Misalnya kasih uang 500.000 atau 1 juta atau 200.000 terserah. Tapi kita usahakan orang yang datang ke kita tuh jangan sampai pulang tangan kosong. Ya. Walaupun kita ngasih. Kalau kita ngasih 80 juta niatnya utang, sudah pasti dia nggak bakal bisa mengembalikan. Ya. Kondisinya aja memang susah. Udah susah. Belum kerja. Ya. Ada yang datang ke sini, dia mau pinjam uang 200. Saya tanya untuk apa Pak? Karena dia jadi agennya itu. Jadi dia jadi agen yang investasi bodong. Bukan orang yang sama tadi saya ceritakan tadi. Ada orang datang jauh-jauh dari luar kota datang ke sini, saya juga nggak begitu kenal, mau pinjam uang 200 juta. Kalau itu saya nggak ini, karena kenapa? Karena ya saya nggak kasih. Kenapa? Karena dia itu minta uang, minjem uang untuk masalah dia, bukan kalau yang sakit kan oke. Ya sakit kan bukan sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya. Tapi ini kan dia ngumpulin investasi bodong, kemudian ternyata gagal, ditipu lah, sehingga member-membernya tuh nagih. Ya saya nggak ngasih uang sama sekali kalau itu jujur. Biarin aja dia kesalahan sendiri. Ya kesalahan sendiri. Jadi memang solusinya ya sedekah berarti ya. Sedekah. Kalau memang meminjam, bukan ya kita tidak meminjamkan, tapi kalau memang mereka butuh ya kita solusinya adalah kita kasih infak atau sedekah, tapi tidak meminjamkan uang itu ya. Ada lagi kaidah yang lain? Nah, atau sebagai closing nih? Oke. Closing dari Mazhab Cash ini, jadi himbauannya apa? Ya, teman-teman, ini buat UKM ya. Saya masih UKM juga. Ini buat UKM juga. Kita kadang-kala suka melupakan 2 prinsip dasar dagang. Dagang itu sebenarnya sederhana prinsipnya. Yang pertama, cari tempat di mana bisa beli barang murah. Syukur-syukur bayarnya belakangan. Ya. Dan kemudian mencari tempat di mana bisa jual barang itu lebih mahal. Syukur-syukur uangnya duluan. Mantep kan? Iya. Kita belinya bayarnya belakangan, kita jualnya uangnya duluan. Kalau udah punya seperti itu, uang cashnya pasti banyak, dan nggak perlu pinjem bank. Oke. Nah, tapi itu nggak apa-apa juga ya di Mazhab Cash melakukan itu? Kak, ini prinsip dagang ini Bu. Prinsip dagang ya. Prinsip dagang yang kita seharusnya mengingat itu. Ya. Karena kondisinya susah, biasanya sulit kita mencari beli barang murah, bayarnya belakangan. Yang terjadi adalah beli barang mahal, bayarnya duluan. Nah, minimal beli barangnya murah, uangnya pas itu, tapi ketika jualnya harus lebih mahal daripada. Ini pernah kejadian karena takut nggak laku, beli barangnya mahal, bayarnya duluan, jadi deposit dulu, baru barang datang. Tapi ketika jual karena takut nggak laku, marginnya kecil banget, bayarnya tempo. Nah udah rugi, akhirnya dia pinjam bank. Ini prinsip dagang yang kadang-kala dilupakan oleh UKM. Nah kalau teman-teman di masa pandemi ini sih, kecuali punya harta karun ya, atau mungkin punya mertua yang unlimited uangnya, itu sih harus diingat-ingat terus ini. Oke ya, terima kasih nih saya ya terbatas tentang Mazhab Cash. Saya lihat ada satu hal juga, banyak teman-teman yang hubungin saya mengucapkan terima kasih. Enggak. Mengucapkan bahwa mereka ingin nerapin ini. Dulu mereka nolak, kemudian juga nggak masuk akal, ini nggak bisa dilakukan. Tapi setelah pas pandemi itu banyak yang datang ngucapin bahwa mengatakan kalimat itu, Kang saya ingin belajar tentang Mazhab Cash, walaupun ini sesuatu yang
sudah saya sampaikan sejak tahun 2016. Iya. Dan saya sedikit bosan sebenarnya nyampaikan ini. Tapi di masa pandemi ini bagi UKM solusi. Solusi Madhab Cash. Jadi rekan-rekan sahabat berbagi, ini sisi lain dari Kang Hendra ya sebagai pengusaha, termasuk juga sebagai penggiat sosial yang luar biasa, tapi juga beliau sedang pembelajar gitu. Dari hasil pembelajarannya di usaha dan bisnisnya ternyata ada solusi juga nih buat teman-teman UKM, bahwa Madhab Cash ini itu bisa dilakukan dengan 5 kaidah tadi ya. Insya Allah saya juga pengen rapi juga tuh 5. Jadi 5 kaidah itu kita coba hafalkan, dan kalau memang berguna bagi teman-teman bisa diamalkan gitu. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih, ini kehormatannya, aduh ya Allah, saya malu banget ini didatangin sama pengusaha besar. Ini tokoh luar biasa nih, tokoh benar-benar saya nih banyak belajar. Terima kasih ya mengganggu ya Allah, ini satu kebalik sama keluarga gitu, ataupun acara keluarga di rumah. Kebalik, seharusnya saya yang belajar ke beliau. Jadi pemirsa ini harus aduh luar biasa ini Kang Afif ini. Saya kenal beliau udah lama banget dan ini luar biasa. Makasih Kang Afif. Sama-sama, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman juga di channelnya untuk berbagi rasa ini. Jadi teman-teman, yang mudah-mudahan ngobrol kita dengan Kang Hendra dari tadi pagi ya, kalau kita sampai siang ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi dan mendapatkan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di next episode, dan berbagi rasa, berbagi menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.